Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para pemirsa yang dimuliakan Allah, puji syukur alhamdulillahirabbil alamin, kita masih dipertemukan di dalam kesempatan yang mulia ini. Pada kesempatan ini kita akan mengulas tentang percakapan antara penduduk surga dan penduduk neraka yang telah Allah informasikan kepada kita di dalam surat Al-Mudatsir. Para pemirsa yang dimuliakan Allah, telah kita ketahui bersama bahwa di dalam fase kehidupan kita memasuki beberapa tahap. Yang pertama adalah ketika kita ada di dalam alam nafs, di mana di dalam surah Al-A'raf ayat 172 Allah SWT berfirman, Alastu birabbikum? Qalu bala syahidna. Allah bertanya kepada kita, apakah aku ini Tuhanmu? Kita menjawab, benar, engkau adalah Tuhan kami. Kemudian pada fase berikutnya, kita masuk ke dalam alam rahim. 9 bulan kita di dalam kandungan ibu. Kemudian kita masuk ke dalam fase yang ketiga, yakni alam dunia ini. Nah, di alam dunia inilah kita oleh Allah diberi beban kewajiban untuk beribadah. Sebagaimana difirmankan oleh Allah SWT, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku ciptakan jin manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Di dalam kehidupan inilah nanti akan sangat menentukan sekali nasib kita pada fase kehidupan selanjutnya, ini fase akhirat, di mana di dalam kehidupan dunia ini kita dipertaruhkan, nasib kita dipertaruhkan untuk kehidupan kita di akhirat. Karena apa? Karena setiap amal kebajikan, setiap perbuatan-perbuatan dosa itu akan dihisap oleh Allah, di mana di akhirat kelak, setelah melalui persidangan yang dilakukan oleh Allah menghisap amal-amal hamba-hambanya, maka hanya ada 2 kapling. Yakni yang pertama adalah surga, yang kedua adalah neraka. Di mana surga itu merupakan balasan dari Allah untuk hamba-hambanya yang ikhlas di dalam beramal, beribadah, beramal soleh. Dan neraka adalah diperuntukkan bagi manusia-manusia, hamba-hambanya yang zalim. Maka diinformasikan oleh Allah di dalam Al-Quran, ketika nanti sudah terpetakan mana penduduk surga, mana penduduk neraka, maka terjadi percakapan, omong-omongan di antara penduduk surga dan penduduk neraka. Di dalam Al-Quran diinformasikan, masalakakum fisaqor, apa yang menyebabkan kamu masuk ke dalam neraka, yakni neraka sakor. Ini merupakan sebuah pertanyaan yang disampaikan. Ada ulama yang mengatakan ini adalah sebuah pertanyaan heran. Kenapa engkau bisa masuk neraka padahal masuk surga itu mudah? Ada penjelasan yang seperti itu. Nah, dari sini kita ketahui bahwa di antara hal-hal tersebut yang perlu kita camkan adalah percakapan selanjutnya, di mana penduduk neraka mengatakan qalu lam naku minal musallin.
Mereka menjawab, dahulu kami tidak termasuk orang-orang yang melaksanakan sholat atau tidak mengerjakan sholat, tidak mendirikan sholat. Maka dimasukkan oleh Allah dalam neraka Sakor. Maka mari kita evaluasi diri kita evaluasi ibadah kita, kualitas dan kuantitas ibadah sholat kita, kehusukan kita, frekuensi dari jumlah rakaat, tambahan ibadah sunnah kita. Ini perlu kita evaluasi diri kita. Jangan sampai kita menjadi manusia-manusia yang celaka. Terutama apa? Kualitas ibadah kita dari aspek sholat berjamaah. Kalau kita mengandalkan amal ibadah dengan mengandalkan hanya sholat munfarid, Masya Allah, sungguh sangat kurang atau bahkan mungkin bisa celaka kita. Karena apa? Sholat munfarid itu hanya, kalau bagus hanya satu pahala. Sedangkan ibadah sholat berjamaah, Masya Allah, Allah menjanjikan sebuah pahala yang luar biasa. Di dalam hadis dikatakan, kita pergi ke masjid, sholat berjamaah, satu langkah mengangkat derajat, satu langkah menggugurkan dosa. Ini adalah motivasi dari Rasulullah SAW. Sedangkan kalau kita munfarid hanya satu saja pahalanya. Padahal dalam sehari kita melakukan berapa kesalahan, baik yang kita sadari maupun tidak. Apakah cukup munfarid itu akan menutupi dari celah-celah kesalahan-kesalahan kita, kemudian menambah investasi dari pahala-pahala kita di akhirat? Ini yang perlu kita renungkan. Kemudian di hadis yang lain, Rasulullah SAW bersabda untuk memotivasi kita. Mana beliau bersabda, barang siapa yang melaksanakan sholat isya berjamaah, maka pahalanya seperti sholat separuh malam. Pernah kita hitung itu ya, separuh malam diawali dari terbenam matahari, maghrib sampai tengah malam. Itu dihitung pahalanya itu sholat terus. Dan yang lebih luar biasa lagi adalah Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang melakukan sholat subuh berjamaah di masjid, maka pahalanya seperti sholat malam semalam suntuk. Ini dari segi kualitas ibadah sholat kita. Untuk itu mari kita tingkatkan dari kualitas dan kuantitas ibadah kita. Juga ibadah-ibadah sholat sunnah, baik yang rawatib maupun yang nawafil. Ini mari kita kejar semampu yang kita mampu, dan kita usahakan peningkatan, baik secara kualitas maupun kuantitasnya. Nah, kemudian dalam hal peninggalan sholat yang dilakukan oleh manusia, maka Allah mengancam dengan adanya ancaman yang luar biasa, baik dunia maupun di akhirat. Ancaman yang pertama, orang yang meninggalkan sholat, dia diancam dicabut keberkahan umurnya. Setiap kita menginginkan umur kita itu berkah, umur panjang, kualitas kuantitas ibadah juga bagus. Ini parameter yang ideal. Jangan sampai kita berumur pendek, kualitas kuantitas ibadah kita amburadul. Karena jika kita mengabaikan perintah-perintah Allah, terutama sholat, maka bisa dipastikan akan tercabutnya keberkahan dari umur kita. Kemudian dihilangkan tanda-tanda kesolehan di wajahnya, dan juga segala amal baiknya tidak akan mendapatkan pahala. Di dalam sebuah hadis dikatakan, Rasulullah SAW bersabda, amal yang pertama kali dihisab
oleh Allah adalah sholat. Jika sholatnya baik, maka hisab yang lain pun juga akan mudah. Tapi jika sholatnya itu jelek, maka oleh Allah disuruh para malaikat untuk menggali lagi ibadah-ibadah sunnahnya, mungkin untuk bisa dijadikan untuk ibadah yang wajib, dan hisab pada amal yang lain pun juga akan semakin berat. Lalu doanya tidak dikabulkan oleh Allah dan tidak mendapatkan bagian doa dari orang yang soleh. Dalam doa tasyahud itu. Maka dari sini kita sebisa mungkinlah kita gunakan awal waktu sholat, kita kejar. Kita usahakan jangan sampai kita molor. Kita usahakan berjamaah. Nah, kemudian siksaan atau ancaman siksa dari Allah ketika dia meninggal. Orang yang meninggal sholat itu akan mati dalam keadaan terhina. Akan mati di dalam keadaan terhina. Maka ini menjadi pembelajaran bagi kita. Kemudian ada percakapan lagi, walam nakun nut'imul miskin, dan kami juga tidak memberi makan orang miskin. Kita oleh Allah dikaruniai harta, dikaruniai rezeki yang banyak, itu juga ada hak fakir miskin. Mari kita keluarkan. Jangan sampai Allah yang mengeluarkan secara paksa dari harta kita. Kemudian mereka juga menjawab lagi, wa kunna nakhudu ma'al khaidin. Bahkan kami biasa berbicara untuk tujuan yang batil bersama orang-orang yang membicarakan. Ada orang batil yang mengatakan ini sebagai ghibah, berkata-kata jorok, berkata-kata tidak ada asas manfaat, berkata-kata kemaksiatan. Kemudian mereka juga mengatakan, wa kunna nukadzibu biyaumiddin, dan kami mendustakan hari pembalasan. Hatta atanal yakin, sampai datang kepada kami kematian. Mengingkari adanya hari berbangkit, mengingkari surga dan neraka, mengingkari adanya hisab, sehingga dia tidak beda dengan orang kafir. Maka penting bagi kita, kalau misalkan Allah tidak memberikan pahala dan dosa, pertanggungjawaban, terus untuk apa hikmah hidup di dunia ini? Muspro, kosong saja. Nah, demikian yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.